Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Siti Fadila dengan NIM 1241060011. Saya kelas 2A Ilmu Hadis. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi tentang menjawab tantangan seperti vintage, bioetika, dan digitalisasi. Nah, sebelumnya apakah teman-teman sudah mengetahui pengertian satu persatu tentang vintage, bioetika, dan digitalisasi? Nah, di sini saya akan memaparkan satu persatu tentang pengertian tersebut. Yang pertama ialah ada vintage. Vintage ialah singkatan dari Financial Technology atau teknologi keuangan, yaitu inovasi teknologi yang diterapkan dalam bidang jasa keuangan untuk membuat transaksi keuangan menjadi lebih praktis, mudah, cepat, dan efektif. Vintage menggabungkan sistem keuangan dengan teknologi modern, sehingga layanan seperti pembayaran, investasi, pinjaman, dan transfer dana bisa dilakukan secara digital dan efisiensi tanpa harus bertemu langsung. Singkatnya, vintage ialah inovasi layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kemudahan, kecepatan, efisiensi transaksi keuangan. Contoh vintage fur atau fur lending service. Jenis ini menyediakan peminjaman dana untuk modal usaha atau pemenuhan kebutuhan. Vintage ini biasanya dimanfaatkan untuk membantu para pelaku usaha untuk memperoleh modal dengan cepat. Yang kedua, crowdfunding. Jenis vintage ini mempertemukan pihak yang memerlukan dana dan pihak donatur dengan jaminan transaksi secara aman dan mudah. Yang ketiga ada e-wallet. Ini adalah jenis vintage yang paling banyak kita jumpai saat ini, yaitu dompet digital yang berperan menyediakan tempat penyimpanan uang secara elektronik bagi penggunanya. Yang keempat ada payment gateway. Payment gateway merupakan sistem vintage yang melakukan otorisasi pembayaran melalui transaksi online. Lalu yang kedua ada bioetika. Secara harfiah, bioetika berasal dari kata Yunani, yaitu bios atau hidup dan ethos artinya moral atau adat istiadat, sehingga berarti etika hidup. Bioetika membahas masalah-masalah etis yang muncul dari perkembangan ilmu biologi dan kedokteran, termasuk isu-isu sosial, agama, ekonomi, hukum, dan politik yang terkait dengan kehidupan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Contoh bioetika. Yang pertama ada aborsi, isu etis yang melibatkan hak wanita untuk menentukan apa yang harus dilakukan dengan tubuhnya serta hak janin untuk hidup. Yang kedua, eutanasia, isu tentang apakah etis untuk mengakhiri hidup seseorang yang mengalami penderitaan yang tidak terhindarkan dengan atau tanpa persetujuan pasien. Yang ketiga, donasi organ, isu tentang bagaimana organ yang dibutuhkan harus dialokasikan dan bagaimana menjaga agar proses donasi tidak menyalahi prinsip etika. Yang keempat, penelitian pada manusia, isu tentang bagaimana melakukan penelitian pada manusia dengan cara yang aman dan etis, termasuk persetujuan yang harus diberikan oleh partisipan. Yang kelima, etika kesehatan, isu tentang bagaimana dokter dan penyedia layanan kesehatan harus berperilaku, termasuk bagaimana menangani pasien yang berbeda latar belakang dan bagaimana memastikan keadilan dalam pelayanan kesehatan. Lalu yang ketiga ada digitalisasi, ialah proses perubahan atau konversi dari bentuk analog ke bentuk digital yang melibatkan penggunaan teknologi digital dan data digital untuk meningkatkan efisiensi, kinerja, atau model bisnis. Tujuan utama digitalisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan menciptakan nilai tambahan dalam berbagai bidang, terutama bisnis dan industri. Contoh digitalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, smartphone, perangkat yang memungkinkan akses ke internet, berbagai aplikasi dan layanan digital lainnya. Yang kedua, sistem pembayaran digital, menggunakan aplikasi atau platform online untuk melakukan pembayaran seperti transfer uang, e-wallet, dan QR code.
Dan dalam pendidikan, yang pertama ada pembelajaran online menggunakan platform seperti Google Classroom atau Zoom untuk mengajar dan belajar secara online, sistem administrasi. Yang kedua, sekolah online menggunakan aplikasi atau sistem untuk mengelola data siswa, guru, dan staf sekolah. Nah, untuk menjawab tantangan zaman seperti vintage, bioetika, dan digitalisasi, ada beberapa langkah penting yang dapat diambil. Yang pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Yang kedua, pemanfaatan teknologi finansial atau vintage. Yang ketiga, pendekatan hukum dan etika Islam yang adaptif seperti penerapan kias atau analogi hukum Islam. Yang keempat, optimalisasi seluruh sumber daya bangsa untuk transformasi ekonomi dan pengembangan sektor-sektor teknologi. Yang kelima, landasan keimanan dan nilai moral dalam pendidikan dan kehidupan sosial agar teknologi dan modernitas tidak mengikis nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Dengan strategi tersebut, bangsa dan generasi muda dapat menjawab tantangan zaman secara komprehensif, memanfaatkan teknologi sekaligus menjaga nilai-nilai etika dan sosial yang berkelanjutan. Kesimpulannya ialah perlunya pendekatan adaptif dan integratif yang menggabungkan prinsip-prinsip hukum dan etika tradisional dengan perkembangan teknologi modern. Dalam konteks Islam, metode kias atau analogi hukum dapat digunakan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan isu-isu baru seperti privasi data digital, bioetika, dan teknologi finansial atau vintage, dengan tetap mengedepankan prinsip kemaslahatan atau masalah dan prevensi hukum atau istihsan agar hukum tetap relevan dan adaptif di era digital. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.